Iya, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan 1 Samuel pasal 29, bagaimana akhirnya ya Daud disuruh pulang oleh orang-orang ya Filistin, dan akhirnya dia membebaskan istrinya yang ditawan oleh orang Amalek, dan kota Siglag yang sudah dibakar kembali Daud menaklukkan. Ya, kemenangan demi kemenangan diberi Tuhan kepada Daud. Sekarang kita lanjutkan ya 1 Samuel pasal yang ke-31. Sekarang kita sudah sampai di 1 Samuel pasal 31. Kemarin pasal 30 sudah selesai. Sekarang 1 Samuel pasal 31. Judul perikopnya Saul mati ya. Sementara itu orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Giboa ya. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab dan Malkisua, anak-anak Saul. Kita lihat di sini akhirnya kasihan Yonatan sahabat Daud ya mati di tangan orang Filistin. Mereka mengejar Daud dan keluarganya, membunuh ya anak-anak Saul termasuk Yonatan sahabat Daud dibunuh ya. Jadi kita lihat di sini kekalahan akhirnya ya dialami oleh Saul. Ya, mereka mengejar ya Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab dan Melkisua, anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya dengan parah. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ya, ketika pembawa senjata itu melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya lalu mati bersama-sama dengan Saul. Ya, jadi saudara, ya kita lihat tragis akhir hidup dari Saul, dia mati bunuh diri. Ya, karena dia tidak mau, mungkin dia merasa kalau akhirnya dia ketangkap sama orang Filistin, maka dia akan disiksa ya atau dijadikan permainan, akan lebih tidak enak lagi. Makanya Saul memilih untuk menyuruh tadinya pengawalnya membunuh dia, tapi pengawalnya tidak mau. Akhirnya Saul menaruh pedangnya di tanah dan dia menjatuhkan diri di atas pedangnya itu. Lalu dia mati ya, dan akhirnya pembawa pedangnya juga melihat hal itu, dia pun akhirnya menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya dan lalu dia mati bersama-sama dengan Saul. Ya, jadi Saul dan ketiga anaknya dan pembawa senjatanya dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. Ya, Bapak Ibu, kita lihat di sini ya orang-orang Filistin itu memang terkenal ya suka menyiksa tawanan-tawanan mereka. Jadi pasti Saul sudah mengetahui nasib Saul kalau jatuh ke tangan mereka, karena ingat itu juga yang terjadi pada Simson ya. Simson ditangkap oleh orang Filistin, biji matanya dicungkil ya, dan dia disiksa begitu rupa. Jadi Saul tidak mau kalau dia nanti akan disiksa ya, dan akhirnya mengalami kekejaman fisik daripada orang Filistin. Ketika pembawa senjatanya tidak mau untuk membunuh Saul, lalu Saul bunuh diri. Ya, dan Saul itu Bapak Ibu ya, dia itu bertubuh tinggi ya. Dia tampan. Dulu kita sudah belajar Saul itu elok sekali, tampan parasnya. Dia gagah, kaya dan kuat. Tetapi ternyata semua itu tidak cukup untuk menjadikannya seorang yang harus kita teladani. Saul ya secara fisik dia tinggi tetapi dia kecil di mata Allah. Dia tampan tetapi dosanya membuat dia tidak ya diperhitungkan oleh Tuhan. Dia kaya namun dia miskin secara rohani di hadapan Tuhan. Saul bisa memberikan perintah kepada banyak orang, tapi dia tidak bisa memberi rasa hormat dan kesetiaan ya mereka kepada dia. Saul kelihatan baik di luar, tapi dia busuk dalam hatinya. Hubungan yang benar dengan Tuhan itu akan membawa karakter kita yang berkenan kepada Tuhan. Ya, mengapa Saul itu menjadi seperti itu? Karena memang ya kita tahu Saul itu hatinya jahat ya. Pembawa senjata Saul ya menghadapi dilema moral. Ya, ketika dia menyuruh untuk membunuh ya, dia pembawa senjatanya itu
merasa ya dia akan berdosa kalau dia menjalankan perintah dari Saul untuk membunuh dia. Orang yang seharusnya dia taati, masa dia harus bunuh ya. Dia mengetahui bahwa dia harus mentaati tuannya sang raja, tetapi dia juga mengetahui ya ketika dia membunuh rajanya, yaitu akan menjadi satu ya pertentangan batin yang begitu luar biasa. Dan akhirnya dia memutuskan untuk tidak membunuh Saul. Ya, dan akhirnya kita lihat di sini ya, akhirnya dia juga bahkan bunuh diri. Ya, mungkin dia juga takut kalau dia ketangkap dengan orang Filistin. Ya, cara Saul menghadapi kematian sama seperti cara dia menghadapi kehidupan. Dia berusaha untuk memecahkan diri sendiri masalah-masalahnya tanpa melibatkan Tuhan atau meminta petunjuknya. Ya, jadi kita lihat cara hidupnya dengan cara matinya sama. Kalau kita sekarang ya tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, Bapak Ibu ya, maka jangan sampai kita ini bertindak sendiri seperti Saul. Ya, kita tidak bisa beranggapan bahwa segala sesuatu itu ya ke depan terjadi seperti yang kita mau. Ya, kita akan menghadapi tantangan, bahkan hal-hal yang mungkin ya tidak kita duga terjadi. Dan karena itu ya ingat juga satu saat kita ini akan berhadapan dengan kematian ya, dan di sanalah menunjukkan kepada kita siapa sebenarnya kita. Bagaimana kita menghadapi kehidupan ya, dengan cara seperti itu juga kita akan menghadapi kematian. Ya, jadi kita belajar dari Saul bahwa Saul itu ya di dalam hidupnya dia ya tidak mengandalkan Tuhan, sehingga akhirnya dia juga mati dengan cara bunuh diri karena dia takut ya disiksa sama orang Filistin. Dan kita melihat di sini ya, ketika akhirnya dikatakan di sana Saul dan ketiga anaknya, pembawa senjatanya dan seluruh tentaranya mati bersama-sama pada hari itu juga. Ketika dilihat orang-orang Israel yang di seberang lembah dan yang seberang sungai Yordan bahwa tentara Israel telah melarikan diri dan bahwa Saul serta anak-anaknya sudah mati, maka mereka meninggalkan kota-kota mereka, lalu mereka melarikan diri juga. Kemudian datanglah orang Filistin dan menetap di sana. Ketika keesokan harinya orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu, didapati mereka Saul dan ketiga anaknya bergelimpangan di pegunungan Gilboa. Mereka memacung kepala Saul, merampas senjata-senjatanya dan menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu di kuil berhalanya dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Asitoret ya. Dan kita lihat di sana Bapak Ibu betapa kejamnya orang Filistin itu. Saul udah mati aja kepalanya masih diambil. Lalu mereka mengambil senjata Daud ditaruh di kuil Asitoret ya, dan mayatnya dipakukan mereka di tembok kota Betsean. Ketika penduduk Yabes Gilead mendengar tentang apa yang telah dilakukan orang Filistin kepada Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa. Mereka berjalan terus semalam-malaman ya, lalu mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya dari tembok kota ya Betsean. Kemudian pulanglah mereka ke Yabes dan membakar mayat-mayat itu di sana. Mereka mengambil tulang-tulangnya lalu menguburkannya di bawah pohon tamariska di Yabes. Sesudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Ya, jadi kita lihat ya, kenapa mereka orang Filistin mengambil senjata Saul dan meletakkannya di kuil ya. Di kuil Filistin itu berarti memberikan penghargaan kepada dewa-dewi kafir yang mereka sembah. Ya, kemenangan atas Saul itu merupakan satu persembahan ya yang mereka anggap terbaik untuk dewi kafir mereka ya, untuk Asitoret ya. Itu yang kita tahu, Asitoret itu adalah dewi kesuburan ya, dan juga ya seks bebas. Dan Betsean itu adalah sebuah kota di lereng timur Gunung Gilboa yang terletak menghadap ke lembah Yordan. Ya, jadi ya mereka itu merasa bahwa musuh terbesar mereka adalah Israel, dan ketika mereka berhasil ya memenangkan pertempuran, mereka merampas seluruh
senjata dari Saul dan meletakkan di kuil itu sebagai persembahan yang terbaik bagi dewa-dewi mereka. Ya, dan kita lihat ya bahwa di sini ya kita belajar ya perbedaan antara hakim yang terakhir di Israel dengan raja pertama yang di Israel. Saul adalah raja pertama yang diminta oleh bangsa Israel. Mereka sendiri yang menuntut Tuhan untuk memberikan raja atas mereka. Dan kita lihat ya apa yang terjadi ya, mereka berteriak meminta raja dan akhirnya Tuhan menyetujui mereka mengangkat raja bagi mereka. Dan apa yang terjadi kita lihat ya kisahnya sangat tragis. Ya, tetapi ternyata ya raja Israel yang pertama Saul, hatinya itu tidak tertuju kepada Allah. Ya, tetapi kita tahu ya di hakim-hakim Samuel, ya dia adalah hakim yang terakhir. Dia orang yang memiliki kerinduan yang mendalam untuk hanya melakukan kehendak Allah. Berbeda dengan raja. Ya, jadi kita lihat pada waktu Tuhan memanggil Samuel, ya Samuel berkata, berbicaralah Tuhan sebab hamba-Mu ini mendengar. Tetapi pada waktu Allah ya melalui Samuel memanggil Saul, Saul menjawab, mengapa ya Bapa berkata demikian kepadaku? Saul mengabdi kepada dirinya sendiri, Samuel mengabdi kepada Tuhan. Ya, jadi kita lihat Bapak Ibu, kita sudah belajar kematian Saul, ya adalah juga kematian ya sesuatu yang ideal. Israel tidak bisa lagi percaya bahwa memiliki raja seperti bangsa-bangsa lain akan menyelesaikan semua masalah yang mereka alami. Ya, jadi ya memang memberikan satu kesan bahwa ini loh, engkau meminta raja karena engkau berpikir engkau akan menang dalam setiap pertempuran dengan raja. Tapi ternyata ya apa yang mereka pikir itu sangat-sangat ya berbeda. Mereka melihat raja yang pertama Israel itu mati bunuh diri. Ya, jadi saudara, ya memang kita ini semua memerlukan ketaatan ya. Dan Saul berusaha untuk menyenangkan Allah dengan semburan-semburan sifat ya yang kelihatannya religius atau rohani, tetapi kerohanian sejati memerlukan ketaatan yang terus-menerus seumur hidup. Ya, hidup ya yang hanya terlihat di luar saja ya tanpa memiliki karakter Kristus itu akan sangat berbahaya. Mari jangan kita hanya sibuk mengejar hal-hal yang kelihatan di luar, tapi biar kita mengejar hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa, kita mau renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami belajar dari kisah Saul, raja pertama di Israel, bagaimana dia akhirnya ya ditolak oleh Tuhan, tidak berkenan sebab banyak ya dosa, banyak kesalahan yang sudah dia perbuat. Ajar kami untuk percaya, ajar kami untuk berharap, ajar kami untuk setia melihat kepada Tuhan bahwa apa yang Tuhan buat itu yang terbaik bagi hidup kami. Mari buka hati dan tanganmu Bapak Ibu, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel Bapak Ibu.